Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bisan. Tsumma ila masyaykhina wa syekh masyayikh muslimin qadil jilani Inna ta'ala yahmina bihi ma'idun A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semuanya, para penyimak pengajian online yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji online materi tauhid kitab Jala'ul Afham bisyarhi Aqidatil Awam karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini, dan merupakan karya kitab yang disusun ya. Pengarangnya materi kitab ini adalah Sayyid Muhammad, cuma yang nyusun kemudian menjadi kitab adalah Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'asalam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Sekarang subpoin yang berikutnya tentang mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kemarin ya. Sekarang nubuwatuhu wa umruhu atau wa umruhu. Nubuwatuhu wa umruhu. Yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 86. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa umuruhu. Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umuruhu atau umuruhu, dan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin ini tentang pembahasan pada poin ini tentang kenabian Nabi Muhammad serta usia atau umur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin mohon maaf ya, ralat atas bacaan saya yang kemarin ada yang keliru ya. Kemarin sepertinya saya membaca di halaman sebelumnya ya, al-muwafiqi sab'ata Yuniu. Sab'ata itu 7 ya. Ini 8, kalau 8 berarti sama niatan. Al-muwafiqi yang sesuai atau bertepatan pada tanggal
sama niata Yuniu 8 Juni sanata sittati mi'atin wasalasatin wasalasina pada tahun 633 miladiatan Masehi. Wadufina dan dikebumikan, kemarin saya baca kok diwafatkan, dikebumikan ya, dikebumikan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal arbi'i pada hari Rabu fi hujrati Aisyah, tadi hujrah itu kamar, di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bukan hijrah tapi hujrah. Ya, itu ralat saya atas bacaan saya yang kemarin. Mohon maaf. Tergelincir sabkul lisan. Qala an-nazimu berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullah, atama qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Atama menyempurnakan siapa Rasulullah qabla al-wahyi sebelum turunnya wahyu, menyempurnakan arba'ina akan usia 40. Sebelum wahyu turun usia Rasulullah sudah sempurna 40 begitu ya. Wa umruhu adapun usianya Rasulullah qad jawaza ialah sungguh melampaui apa usianya Nabi asitina kepada 60. Ya, usianya Nabi melampaui 60. Berapa ya? 63 ya. Sementara turunnya wahyu berapa? Pada usia berapa? Pada usia 41 ya, pada usia 41. 40 ya, habis ini ada penjelasannya ya. Syarahnya kita akan kaji. Asyarhu penjelasannya, lama tamalahu manakala telah sempurna lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una satan 40 tahun. Manakala telah sempurna 40 tahun usia Rasulullah, ja'ahu maka mendatangihu kepada beliau Jibrilu, siapa malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang bin nubuwati dengan membawa kenabian. Artinya memberikan stempel Nabi kepada Nabi Muhammad gitu ya. Pada saat Rasulullah sempurna usia 40 tahun. Wadzalika adapun hal tersebut yaumal itsnaini ialah pada hari Senin sabi'a asyara Ramadhana pada tanggal 17 Ramadan lisanati al-hadiyata wal arba'in min miladihi pada tahun lisanatil hadiyata wal arba'ina asanati al hadiyati wal arba'in min miladihi ya, pada tanggal 17 Ramadan lisanatil hadiyati wal arba'ina min miladihi pada tahun 41 min miladihi dari kelahirannya Rasulullah. Artinya masuk tahun ke-41 gitu ya. Kan sudah sempurna 40, usianya Nabi sudah sempurna 40 dan masuk di tahun ke-41. Masuk di tahun ke-41 begitu. 40-nya sudah sempurna. Dan kemudian masuk ke tahun berikutnya berarti kan masuk ke tahun 41 gitu. Fayakun dengan demikian yakunu ada umruhu atau umuruhu, bisa dibaca umruhu atau umuruhu ya. Dengan demikian yakunu ada umuruhu apa usianya Rasulullah idzaka ketika itu arba'ina sanatan adalah 40 tahun qamariyatan, 40 tahun qamariyah ya. 40 tahun qamariyah artinya hitungannya berdasarkan bulan atau berdasarkan hitungan tahun Hijriah. Dengan demikian maka usia Nabi pada saat itu adalah 40 tahun wasittata asyhurin
ya, wasitata asyurin wa tsamaniyata ayamin, dan 6 bulan wa tsamaniyata ayamin plus 8 hari. Jadi usia Nabi pasnya, tepatnya adalah 40 tahun ya komariah, 40 tahun komariah ditambah 6 bulan ditambah 8 hari gitu ya. 40 tahun komariah plus 6 bulan plus 8 hari. Ya, tepatnya segitu ya usia Nabi pada saat malaikat Jibril turun membawa wahyu dan memberikan stempel kenabian kepada Rasulullah. Wadzalika, adapun hal tersebut, yuwafiku ialah bertepatan apa dzalik Sitata Agustus kepada ya bertepatan pada tanggal 6 Agustus sanata sitati mi'atin wa asyarota ya, pada tahun 610 miladiatan Masehi. Jadi bertepatan pada 6 Agustus ya. Hari itu bertepatan pada 6 Agustus 610 Masehi. Wahwa, adapun hal tersebut ya, artinya turunnya wahyu yang pertama pada saat turunnya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah itu bi ghori Hira, ialah di Gua Hira ya, di Gua Hira. Tepatnya kalau pada tahun Masehinya adalah tanggal 6 Agustus tahun 610 ya. Wa awwalu ma nazala, adapun yang pertama dari sesuatu nazala yang turun apa ma alaihi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Apa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah? Iqra, adalah ayat yang berbunyi Iqra. Kama sahha dzalika, sebagaimana sesuatu sahih yang sah, dzalika apa hal tersebut, an Aisyah, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada riwayat yang sahih yang bercerita tentang turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah, bahwa wahyu yang turun pertama kepada Rasulullah itu adalah Iqra ya. Surah Al-Alaq. Waruya dzalika an Abi Musa Al-Asy'ari, waruya dan diriwayatkan dzalika apa hal tersebut an Abi Musa Al-Asy'ari, dari Abu Musa Al-Asy'ari, wa Ubaid bin Umair, dan Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi, qala berkata An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi berkata, wahwa as-shawabu, wahwa adapun hal tersebut, pendapat itu, yakni pendapat yang mengatakan atau riwayat yang berbunyi bahwa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Imam Nawawi berkata, as-shawabu, hal itu adalah sesuatu yang benar atau riwayat yang benar, alladzi, yang alaihi, atas hal tersebut, ialah atas pendapat itu atau riwayat tersebut, al-jamahiru, adapun jumhur ulama, minas salafi, dari kalangan ulama salaf, wal khalafi, ataupun ulama khalaf ya. Baik ulama salaf maupun ulama khalaf ya, jumhur ulama baik dari kalangan salaf maupun ulama khalaf itu sepakat bahwa ayat yang turun pertama adalah Iqra gitu ya. Generasi salaf itu adalah generasi ulama sebelum ya, atau sebelum melampaui tahun 300 Hijriah ya. Jadi di bawahnya 300 ya,
300 ke bawah, ya 300 ke bawah, tahun 300 Hijriah ke bawah itu adalah masa-masanya ulama salaf. Adapun yang 300 ke atas, ya 300 ke atas itu adalah ulama yang tergolong ulama kholaf, ya. Jadi generasi 300 ke bawah itu adalah generasi salaf, ulama salaf, sementara 300 ke atas 301, 302 dan seterusnya hingga sekarang itu adalah ulama kholaf. Baik ulama salaf maupun ulama kholaf itu bersepakat bahwa ayat yang turun pertama kali kepada Rasulullah itu adalah Iqra, ya. Wa makasa, dan tinggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati, setelah diutus di Makkah, di Makkah. Rasulullah setelah diutus itu tinggal di Makkah salasa asyarata sanatan, selama 13 tahun. Setelah diutus, ya, setelah Rasulullah diutus kemudian tinggal di Makkah selama 13 tahun. Wa aqama, dan kemudian menetap bermukim siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah, asyra sanawatin, selama 10 tahun. Wa tufiya, wa aqama, dan bermukim siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tinggal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati, di Madinah, ya, di Madinah, asyra sanawatin, selama 10 tahun. Nah, kalau di Madinah setelah itu beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun. Wa tufiya, dan diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu, sementara adapun usianya Rasulullah salasun wasituna sanatan, adalah 63 tahun, komariatan kamilatan, ya. Tahun komariah, tahun yang hitungannya berdasarkan bulan, kamilatan, sempurna, artinya sempurna 63 tahun, ya. 63 tahun komariah yang sempurna. Wa thalathata ayamin, ya, wa thalathatu ayamin, dan 3 hari. 63 tahun, ya, 63 tahun plus 3 hari, gitu, ya. Diwafatkannya Rasulullah pada saat beliau berusia sempurna 63 tahun plus 3 hari, ya. 63 plus 3 hari. Hitungannya adalah hitungan komariah, tahun komariah yang berdasarkan bulan atau tahun hijriah, ya, bukan masehi. Kalau masehinya berapa usianya Nabi pada saat beliau wafat? Wa ihda wasituna, dan 61 sanatan, tahun syamsiyatan, tahun syamsiyah. Wa arba'atun wa thamanuna yauman, dan 84 yauman, hari. Nah, kalau hitungannya, kalau tahunnya adalah tahun masehi atau tahun syamsiyah, maka usia beliau pada saat beliau wafat adalah 61 tahun plus 84 hari, itu, ya. Jadi beliau wafat kalau hitungannya adalah hitungan tahun masehi adalah 61 tahun plus 84 hari. Auladuhu wa sab'atun auladuhu faminhum salasatun minadz dzukuri tufhamu wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin tidak bisa lama untuk hari ini, ya. Kita lanjutkan pada esok hari. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat, diberi lindungan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala.
dan serta seluruh keluarga kita, seluruh guru kita, ya, seluruh sahabat kita juga mudah-mudahan senantiasa diberi lindungan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup ngaji pada pagi hari ini dengan pembacaan wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan juga jangan lupa di 10 terakhir bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa sebagaimana riwayat, ya, dari Siti Aisyah. Apa itu riwayatnya? Bahwa Siti Aisyah disuruh sering-sering baca kalimat atau doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambahkan begini, ya, kalau pakai dhamir jamak, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ditambahi karim, ditambahi lafaz al karim, itu karim. Ya, kita baca itu 3 kali dan bisa dilanjutkan di waktu kapanpun. Pokoknya di 10 terakhir bulan Ramadan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.